Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Dan apa yang akan Ibu kita bahas bersama-sama, yaitu membaca Al-Quran dengan suara keras atau membaca Al-Quran dengan suara pelan. Nah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras adalah seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan adalah seperti orang yang bersedekah dengan bersembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Hakim. Dan dikutip dari buku yang berjudul Himpunan Fadilah Amal karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu, bahwa kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik seandainya hal itu dapat menimbulkan semangat bersedekah kepada orang lain atau untuk suatu kebaikan. Namun pada kesempatan yang lain bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau dianggap merendahkan orang lain. Demikian halnya dengan membaca Al-Quran. Kadangkala bersuara keras itu lebih baik daripada dengan suara pelan. Dengan maksud di atas, bacaan itu menyebabkan orang lain bergairah membaca Al-Quran dan menyebabkan pahala bagi orang yang mendengarnya. Pada saat yang lain, membaca Al-Quran dengan pelan itu lebih baik jika ternyata dapat mengganggu orang lain atau dikhawatirkan riya dan lainnya. Oleh karena itu, baik membaca dengan suara keras itu lebih sesuai, dan sedangkala membaca dengan suara pelan pun lebih sesuai. Banyak dalil yang mengatakan bahwa dengan suara pelan itu lebih baik berdasarkan hadis yang disebutkan di atas. Imam Baihaqi menulis di dalam As-Sisibu, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi 70 kali lipat lebih baik daripada amalan dengan terang-terangan. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, janganlah membaca terlalu keras sehingga tercampur suara yang satu dengan suara yang lainnya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu melihat seorang yang membaca Al-Quran dengan suara keras di dalam Masjid Nabawi, maka ia menghentikannya. Tetapi orang yang membaca itu menentangnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, jika kamu membacanya untuk manusia, maka bacaanmu tidak ada gunanya. Selain itu, Nabi SAW juga memerintahkan agar membaca Al-Quran dengan suara yang pelan. Jangan terlalu keras, biar tidak mengganggu kepada orang lain. Jadi intinya, kesimpulannya,
semua kembali terhadap niatnya, baik itu membaca dengan suara keras atau dengan suara pelan. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau hal yang lain seperti menyombongkan dirinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari menyebutkan hadis tersebut bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah akan sia-sia, tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita semua kalau membaca Al-Quran niat semua karena Allah, jangan hanya ingin dipuji orang lain atau kita menyebutkan orang lain dengan suara keras, tapi kita suara yang lemah lembut agar bisa dimengerti oleh diri kita sendiri dan diterima bacaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan Al-Quran tersebut ya. Terima kasih untuk kerohanian hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.